selalu lupa. Ya. Hari ini kita bahas masalah website gratis ya yang menjadikan mesin uang bagi Bapak Ibu. Jadi website yang kami siapkan nanti itu adalah wadah bagi Bapak Ibu untuk melakukan posting-posting dari produk-produk yang Bapak Ibu punya, dan setelah diposting dibiarkan aja ya, tidak perlu dioptimasi-optimasi, biar itu nanti bagian kami. Yang penting Bapak Ibu posting produk-produknya. Nah, cuman nanti di dalam aplikasi ini atau di dalam web ini ada keterbatasan jumlah postingan. Nah, itu nanti kita lihat semuanya ya. Nah, kita coba saya buka dulu seperti apa sih kan gitu. Seperti apa yang kita eh, bentuknya seperti apa. Oke, sebentar. Nah, saya share dulu. Saya share. Terus, seperti ini. Ya. Ini adalah website portal. Ya. Ini adalah website portal yang kita punya, yang dari Titik Terang punya, yang nantinya Bapak Ibu boleh melakukan posting terhadap atau produk-produk yang Bapak Ibu punya. Kalau dilihat sih mirip, sangat mirip dengan DO. Artinya di sini pada prinsipnya sih hampir sama dengan DO. Jadi kalau kita analogikan, ini ada mall gitu ya, ada mall baru. Kemarin ada mall namanya DU, ya kan? Sekarang ada lagi mall baru namanya Titik Nesia. Nah, kalau sifat Titik Nesia ini gratis, ya. Silakan Bapak Ibu masuk atau berkunjung ke sini. Nah, ini nanti tinggal diisi per kategori, ya, per kategori. Nah, jika seandainya di dalam kategori ini Bapak Ibu atau produknya Bapak Ibu belum ada, nanti minta ke kami untuk menambahkan. Ya. Contoh katakanlah di elektronik ini. Elektronik ini kan contohnya ada jual handphone atau sewa laptop, itu kan masuk elektronik. Nah, nanti kita tambahkan di sini. Kalau seandainya yang mau jual atau produk Bapak atau Ibu mau ditambahkan di sini. Oke, itu ya. Kita coba eh, kalau Bapak Ibu tadi sudah lihat atau sudah punya buku itu, buku formula ampuh mengubah website gratis menjadi mesin uang, itu ada di halaman, bentar, itu ada di halaman 75, 77, 7677. Itu ada bagaimana cara daftar, bagaimana cara posting. Ya, itu secara buku ya. Nah, sekarang kita prakteknya di sini. Ya, ini semua produk yang sudah masuk. Nah, sekarang bagaimana cara untuk mendaftar? Nah, kita ambil di sini. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal ketik titiknesia.com/daftar webshare. Ya, titiknesia.com daftar webshare. Enter. Ya, seperti ini. Enter aja. Nanti di sini Bapak Ibu diminta untuk mengisi dulu register. Ya, register di sini. Itu pertama yang diisi nama sendiri. Ya, nama sendiri itu apa? Nama lengkap ya, nama lengkap. Di sini nanti dibuat nama lengkap, contoh seperti saya pakai nama saya sendiri. Nah, kemudian di sini ada username. Username itu kalau biasa kita gunakan seperti login, nama loginnya, ya. Cuman kalau di username ini ada keterbatasannya, dibuat seperti ini. Jumlah karakter yang boleh dibuat adalah 3 sampai 25 karakter ya. Ini. Kemudian jangan gunakan spasi, tidak boleh menggunakan spasi. Kalaupun terpaksa antara contoh lah seperti ini, saya pengennya jangan satu kata, saya maunya ada tambahannya. Berarti saya kasih garis bawah atau garis hubung, gitu ya. Kita pakai seperti ini. Kalau seandainya harus dua kata, oke? Nah,
Saya pakai seperti ini contoh. Nah, kemudian selanjutnya ini kan username-nya saya buat. Kemudian ketik passwordnya. Nah, passwordnya nanti Bapak Ibu silakan isi sendiri. Cuman diperhatikan, buatlah password yang gampang diingat, gitu ya. Yang gampang diingat aja, karena ada beberapa customer kita passwordnya dibuat rumit, akhirnya dia rumit sendiri, lupa. Dan itu baru kemarin tuh saya dilaporkan, Pak, saya lupa password. Nah, loh, kan gitu. Artinya kalaupun seandainya Bapak Ibu nanti, kalau di sini kan ada nanti dikasih pesan kok. Oke, kita coba. Saya pakai di sini eh apa ya? Saya sebut gini aja deh. Satu dua tiga. Nah, sampai ini kalau bisa nih sampai strong gitu ya. Strong itu kenapa jadi strong? Karena dia ada kombinasi antara huruf ya. Oh, ini kan huruf. Kalau huruf dia normal, ini normal gitu. Tapi kalau kita kasih angka itu strong ya. Nah, kemudian ada konfirmasi password, artinya Bapak isikan password yang di atas dengan yang di bawah itu sama persis. Oke, kemudian pilih provinsi Bapak tinggal. Provinsi tinggalnya di mana, kemudian masukkan nama email. Nama email di sini diharuskan atau saya bilang wajib ya. Nama email di sini wajib yang email yang aktif atau email yang Bapak Ibu nggak lupa password gitu ya. Karena nanti pada saat nanti ada penjelasan apa pada saat Bapak Ibu nanti masuk ke admin terus lupa password, di situ nanti ada eh, tombol lupa password. Nah, begitu itu diklik, nah password barunya nanti masuk ke email itu. Jadi diharapkan emailnya jangan yang nggak bisa dibuka, memang sudah biasa dibuka gitu ya. Nah, saya kasih email saya sendiri. Nah, kemudian nomor HP, nomor handphone. Boleh bebas, boleh menggunakan 08 kosong di depannya, atau boleh menggunakan 62 ya, bebas. Tapi jangan plus 62 tapi 62 aja. Oke, setelah itu sudah selesai ya. Tinggal kalau sudah selesai, cek ke atas, nggak ada yang kelewat. Oke, tinggal kita register. Username-nya memang saya salah ya. Apa salah saya? Saya kasih gini aja deh. Ah, sudah ada. Tony lagi. Oke, Barat, Bekasi. Nah, coba register. Nah, nanti setelah Bapak Ibu register, itu akan ada notif seperti ini. Notif ini akan Bapak Ibu eh, sampaikan WhatsApp-nya. Ini kan sebenarnya notifnya WhatsApp. Ini masukkan ke atau klik tombol continue to chat. Nah, continue ke chat ini buat daftar ke CS kami. Kebetulan di sini ada Ibu Febi, CS kami. Daftar ke sana. Tujuannya apa? Kami akan tahu yang sudah daftar itu siapa aja. Nah, kalau bisa bagian yang sini ini disimpan, taruh di notepad, simpan taruh di desktop. Kenapa? Karena di sini ada password. Jadi Bapak Ibu nanti biar nggak lupa passwordnya, ya. Kan di sini dibuat untuk masuk ke admin panel, ketik ini login password. Nah, setelah ini selesai, ini udah selesai. Kirim aja, kirim ke Mbak Febi, setting Mbak Febinya nanti terdaftar di kami supaya kami ada istilahnya itu apa aktivasi supaya eh, user atau account ibu bapak ibu itu diaktifasi oleh Mbak Baby ya. Nah, kemudian kalau sudah diaktifasi nanti bapak ibu ini baca yang ini masuk ke dalam
www.panel member untuk mendaftar sebagai member atau bukan daftar untuk masuk sebagai member ya. Nah, ini nanti kita bisa lihat di sini seperti ini ya. Contoh kita ambil ini kita ulang aja nih. Tadi saya pakai nama saya apa? Saya lupa. Nah, Tony lagi ya. Ini pakai Tony lagi. Terus saya pakai 123 password saya. Nah, nanti Bapak Ibu masuk sini. Dan otomatis Bapak Ibu dapat kuota 100. Ya, artinya Bapak Ibu bisa melakukan posting sebanyak 100 postingan. Ya, bisa langsung masuk melakukan postingan sebanyak 100. Terus ada lagi nanti iklan baris, ada BPP, body purpose, dan upload multi gambar. Ini hal yang seperti ini kan udah biasa nih di apa? Di namanya di WSP maupun CTR. Baik. Nah, setelah itu, setelah masuk ke sini, udah tinggal tambah produk, ya, tambah produk. Nah, sekarang di sini bagaimana cara menambah produknya? Sebentar ya. Fit, fit. Bagaimana cara menambah produk atas produk Bapak Ibu? Eh, Caranya sama, mirip lah dengan DU. Tinggal klik tombol input daftar, input produk, ya. Nah, input produk di sini Bapak masuk kategori yang sesuai dengan produknya, ya, sesuai dengan produknya. Nah, kalau di sini tadi kita lihat, di sini kan udah ada kategori-kategorinya nih, kategori dan subkategori, gitu ya, kategori subkategori. Nah, ini nanti coba kita tes kira-kira mau kita posting apa ya? Properti, apartemen, hotel, properti lain, ruko, rumah, ya. Nah, kita coba ke jual rumah, ya. Oke, kita tambahkan di sini atau langsung aja buat rumah, kan langsung masuk ya. Jadi nggak usah nggak harus dicari-cari seperti ini kan banyak pasti nih susah. Tinggal ketik aja rumah gitu ya. Karena kita udah tahu tadi ada kategori rumah kan. Ya, kemudian di sini rumah. Nah, apa yang akan kita jual di sini? Cuman cara pembuatan judul ya, cara pembuatan judul kita pakai standar seperti standar WSP, CTR, PKP gitu ya. Jadi buat keyword panjang dulu ya, buat keyword panjang. Nah, kita coba eh, rumah jasa buat buat pembuatan rumah kayu atau gazebo termurah. Itu terserah nanti, nah kalau mau buat daerahnya ini kan postingan saya, nanti Bapak Ibu terserah postingan sendiri boleh ya. Yang penting contohnya seperti ini. Ini judulnya ya, ini judulnya. Nah, kemudian kita pilih gambarnya. Saya buat judul ini karena saya ada gambar gitu ya. Nah, saya pakai ini. Baru open. Nah, setelah itu di sini karena ini jasa buat rumah ya. Ini harga ini tidak akan ada. Jadi tentatif ya, tergantung bentuk rumahnya, bahannya dan lain sebagainya. Maka saya kasih nilainya 0. Tapi bagi produk-produk Bapak Ibu yang punya nilai tetap, silakan isi eh, harganya. Nah, cuma di sini kan ada dua harganya. Ini harga yang tertulis. Nah, di sini adalah harga sebelum diskon. Artinya kalau kita lihat pernah baca di Tokopedia atau Shopee, itu kan kadang-kadang dibuat harganya 18.000, dicoret, dibuat 15.000. Jadi seolah-olah ada diskon atau lagi ada promo.
Nah, di sini juga bisa kita buat seperti itu, ya. Di sini bisa kita buat. Nanti harga sebelum diskonnya kita sebut aja. Contoh ya, kalau seandainya produk Bapak Ibu seperti ini, 23.000 ya. Nah, nanti harga aslinya kita pakai katakanlah 20.000 seperti ini. Oke, untuk harga. Tapi kalau untuk kasus seperti ini, untuk kasus atau produknya seperti ini kita kasih nol aja. Nanti tergantung produknya ya. Oke, kemudian deskripsi. Nah, deskripsi di sini itu diisi dengan kalau diusahakan sih kalau menurut saya diusahakan ada deskripsi asli ya. Deskripsi asli dari produk Bapak Ibu. Contoh deskripsinya kayak seandainya Bapak Ibu mau posting umroh gitu ya. Menurut saya sih dibuat aja sedikit di situ ya. Nanti digabungkan atau dimasukkan dengan ChatGPT. Contohnya nama pesawatnya ini gitu ya. Terus hotelnya bintang berapa, terus didampingi oleh mungkin ada pendampingnya Ustadz, terus landingnya di mana di Medina atau di Jeddah atau gimana gitu ya, terus apalagi makannya seperti apa. Nah itu kan deskripsi yang standar ya, pasti ada lah kalau Bapak Ibu punya produk umroh pasti ada itu, karena itu akan membuat ketertarikan oleh si calon customer. Nah, itu yang harus kita buat. Nah, contoh seperti ini. Kalau seandainya di rumah kayu, ya, rumah kayu ini coba saya cek dulu di Kerajaan Bisnis ada nggak rumah kayu. Nah, ini ada rumah kayu. Nah, kita lihat dulu, dia punya deskripsi nggak? Ya, nah, deskripsinya pakai itu lagi, pakai ChatGPT. Nah, kalau awalnya kan harapan kita di sini ada apa nih? Ada bahan, bahan kayunya apa aja gitu-gitu. Terus ke kelebihan kayu yang dia jual itu seperti apa? Kan itu deskripsi singkat. Nah, deskripsi singkat itu kita masukkan ke dalam ChatGPT, ya. Nah, nggak apa-apa. Karena ini nggak ada, boleh kita minta aja langsung ke ChatGPT, ya. Kita minta ke ChatGPT buatkan saya artikel tentang rumah atau boleh gini tentang titik tanda kutip rumah kayu, ya. Kita minta nih ChatGPT buatkan itu. Cuma nanti di ChatGPT selalu saya katakan, tolong dibaca keseluruhannya. Takutnya ada kalimat atau ada kata-kata yang memang tidak sesuai dengan harapan kita. Ya. Malah kemarin berapa hari yang lalu saya ketemu di ChatGPT itu malah memunculkan nama kompetitor. Nanti disebut di sini jika Anda berminat hubungi PT ini, PT ini, PT ini. Lalu itu kan jadi masalah karena kita mengiklankan kompetitor kita gitu. Nah, itu nanti dibaca aja. Ada enggak kira-kira masuk kalimat yang tidak sesuai? Kalau saya baca gini, masih aman lah. Oke, ini masih aman isinya. Ini resiko, biaya perawatan, gaya tradisional, minimalis, gaya Skandinavi, gaya tropis, kesimpulan. Nah, ini boleh kita ambil. Nah, ini dikopikan. Oh iya, tadi pagi saya mendapatkan WA, masih ada nggak? Bahwa ternyata di deskripsinya itu yang muncul gambar-gambar ini. Ya masih ada nggak di sini? Kalau saya buka WA nanti kebanyakan lagi WA ada. Mana tadi itu? Nah, ini dia.
Nah, seperti ini. Deskripsinya isinya ini. Kira-kira ini apa Bapak Ibu? Nggak tahu Pak, Bu Yuli ada nggak di sini? Kenapa ini deskripsi ada seperti ini? Kalau kita lihat ini logo ChatGPT. Ini karena dia mengkopinya dari sini, dari atas sini sampai ke tanda, ya sampai ke sini kali, sampai ke bawah sini. Dia copy semua. Ya, nanti mungkin Bapak Ibu hati-hati, jangan yang kita copy itu jangan yang ada di layar sini, tapi yang kita copy hasil ChatGPT-nya. Karena ini kejadian nih, ini nyata kok. Tadi Bu Yuli nih namanya. Dia masukin ke Maktul, isinya seperti ini. Dia bingung, ini kok jadi gini gitu kan. Nah, itu karena dia yang copy itu dari sini, dari atas sini dia copy. Otomatis kan yang lain pada yang ikut kan. Nah, tapi ini. Nah, bagusnya jangan itu. Kita copy-nya adalah hasil dari apa yang kita minta dari apa yang kita minta dari ChatGPT. Begitu diminta terus dijawab tentu ini berikut adalah artikelnya gitu kan. Ini yang kita kopikan artikelnya. Tuh. Copy. Jadi gini aja cara kopinya gini aja. Kayaknya tadi tuh Ibu Yuli itu dia kontrol A atau gimana saya nggak tahu deh. Nah ini cara kopinya gini. Ini di depan ini diklik kiri dulu. Biarin aja klik. Nggak kelihatan apa-apa kan. Tapi diklik. Terus ke bawah turun. Ambil yang paling akhir. Ya. Pertama. Klik yang paling awal di depan R. Klik aja di depan R ini. Jangan di R-nya di depan. Terus ke bawah. Tekan Shift. Klik paling bawah. Paling terakhir. Nah, itu kan ngeblok. Oke, ini dikopikan. Nah, ini dikopikan, kita masuk ke mana tadi? Nah, ini ke sini. Baru ini kita paste. Tapi seperti biasa, kalau bisa kita parkirin dulu ke Notepad. Karena apa? Kadang-kadang si hasil dari ChatGPT itu suka masukin eh, gambarnya tidak tidak sama ukurannya. Kadang size-nya ada yang 18, ada yang ukurannya 22. Jadi kadang-kadang ada yang besar, ada yang kecil gitu ya. Mendingan kita masukin aja dulu ke Notepad, kita parkir di sini ya. Kita parkir di sini. Nah, setelah ini baru kita blok, kopas lagi, masukkan ke deskripsi. Nah, ini nanti kan hurufnya jadi sama semua. Nah, setelah itu baru dari judul, ini kan ada judul, ini pendahuluan nggak usah dibuat. Ya. Judulnya kita blok, buat jadi bold, dan formatnya pakai heading 2. Nah, heading 2. Oh ini turunin dulu, kayaknya nggak bisa. Ini turunin dulu satu langkah, ya. Baru ini kita buat heading 2. Ya, supaya yang ini tidak berubah, ini tetap normal, ini kan normal nih, bagian paragraf. Nah, terus yang kedua ada lagi ini, ini kan judul, berarti ini ada subjudul kelebihan rumah kayu, blok, ya, pakai heading 3. Nah, ini yang ikut lagi nih. Kalau ini, jadi ini perhatikan, kalau ini kadang ikut, padahal kita lihat ada spasi, tapi kayak kenapa dia ikut, ya, kita pakai heading 3. Nah, ini ikut. Nah, caranya yaitu kita turunin dulu dari sini, kita turunin satu spasi, satu enter, ya, satu enter, baru kita blok, baru heading 3. Nah, ini kan nggak ikut normal, ini heading 3. Nah, sama juga kayak ini. Ini, atau kita coba dulu deh, coba dulu apa ini. Ya, ini kan, ini judul, ini subjudul. Nah, ternyata ini adalah bagian dari kelebihan rumah kayu, sub-sub judul. Boleh juga kita pakai gini, nomor 1, ya. Ini di blok aja. Karena itu sub judul, berarti dia jadi heading 4. Nah, ini enggak, ini normal. Jadi selalu dicek yang bagian sini ya, bagian paragrafnya. Nah, kemudian apa lagi? Ini ada lagi ternyata di sini kita pakai nomor 2, ya, estetika dan keindahan. Nah, ini heading 4, tetap heading 4.
kemudian nanti ada lagi ini. Oh, ada lagi nih baru nih, isolasi thermal yang baik. Nah, ini kita pakai blok jadi 4. Oke, kemudian konstruksi cepat. Kita ini sudah desain aja. Nah, ini kita pakai healing 4. Oke, ini masih kekurangan. Nah, ini kelebihan. Tadi kan kelebihan. Ada kekurangan. Berarti ini kekurangannya adalah subjudul ya, bukan sub-subjudul. Ini subjudul nih kalau kalian. Ini kekurangannya subjudul, jadi nggak perlu kasih nama. Nggak perlu kasih nomor. Tapi heading 3, bold, ya. Yang perlu kita kasih nomor berarti ini sub-subnya lagi, sub-sub kekurangan rumah kayu. Kasih nomor seperti ini, ya. Heading 4. Nah, ini tetap ya, aturan ini tetap dibuat karena apa? Si robot Google itu bacanya begitu. Jadi dia baca heading satunya itu sudah ada di dalam. Dia baca ada heading 2. Nah, begitu ada heading 2, dia cari lagi heading 3-nya. Kalau seandainya tiba-tiba di semuanya kita buat heading 2, heading 3-nya nggak apa, dia tidak akan kebaca sampai ke bawah karena tidak apa kayak terstruktur dia bacanya. Ini kan kayak daftar isi ya. Struktur heading itu kayak struktur daftar isi. Ada judul, subjudul, sub-subjudul gitu ya. Nah, makanya kita atur seperti itu. Jadi yang benar-benar judul kita buat aja. Tadi ini, nah, ini nomor 2. Nah, kita ini 4. Oke, kemudian ini kekurangannya ada lagi namanya 3, resiko kebakaran. Ini 4. Terus apalagi inspirasi, inspirasi desain rumah kayu. Ini subjudul ya, bukan sub-sub, tapi subjudul. Berarti ini harus heading 3. Kemudian di sini ini sub-sub judul. Nah, seperti itu. Oke, ini subjudul heading 3. Nah, terus di sini gaya Skandinavia ini subjudul ya. Subjudul kita pakai heading 3. Ya. Ini ini juga kita pakai heading 3 karena ini subjudul. Sudah, setelah itu ada kesimpulan tidak perlu diisi. Sudah selesai. Oke. Nah, kemudian kita isi apa? Meta keyword. Yang kita isi berikutnya adalah meta keywordnya. Nah, meta keywordnya di sini ada ada catatan, yaitu pisahkan dengan koma jika kata kuncinya lebih dari 1. Ya. Kemudian limitnya 155. Ya. Nah, ini tinggal kita isi aja, boleh pakai menggunakan COD9, ya, atau boleh juga pakai keyword-keyword yang banyak. Contoh pembuatan rumah kayu, koma. Kalau ada keyword berikutnya, pembuatan rumah atau pembuatan gazebo, tergantung produknya ya. Terus ini pembuatan rumah kayu knockdown, ya, dan sebagainya. Jadi kalau mau kita lanjutkan selalu pakai koma, cuma catatan tadi batasannya 165 ya, apa 155 karakter. Nah, kemudian nomor meta deskripsi. Nah, ini isi dengan penawaran. Ya.
Atau boleh juga kita minta bantuan ke ChatGPT. Nih, buatkan saya meta deskripsi tentang pembuatan rumah kayu. Nah, cuma di sini hati-hati meta deskripsi, ya. Isi meta deskripsi itu sebenarnya seperti gini. Saya buat gini ya. Sorry. Jasa pem- pembuatan rumah kayu. Nah, kalau pada saat orang searching di Google, kan ada muncul seperti ini. Salah satunya mungkin kita sebagai pilihan, ya. Nah, yang membuat jadi pilihan itu biasanya apa? Ya, biasanya ya kalimat-kalimat yang di bawah judul ini seperti ini. Ini dibaca orang kan kadang baca juga ini apa yang sesuai dengan dia gitu. Nah, kalau seperti ini saya lihat saya mendingan pilih yang ini, ya. Cuman di sini sudah ditentukan rumah kayu villa 4 villa 4 ukuran 5 kali 7. Terus dia kasih harga, ada harga di sini, ya. Ini bahannya juga ada bahan kayu kelapa. Nah, atau mungkin kalau seandainya ada penawaran yang lain yang menarik, mungkin juga orang akan pilih itu. Contoh, untuk penggunaan kayu 100 meter, diskon 5%, itu boleh juga seperti itu. Jadi, supaya orang lebih tertarik, akhirnya mengklik gitu. Jadi, kita buat gini, untuk penggunaan kayu lebih dari atau 200 meter lah, 200 meter, terus di depannya gini sebutnya, ada diskon gitu ya, 5% untuk baru masuk situ. Untuk penggunaan kayu lebih dari 200 meter. Nah, itu nanti Bapak Ibu terserah ya, tergantung produknya juga. Apa sih penawaran kalau pada saat orang baca-baca ketemu di Google, terus dia baca, orang berniat untuk mengklik ini karena ada bacaan di sini yang buat dia menarik, gitu ya. Nah, itu yang nanti kita ini kita buat di sini di meta deskripsi. Oke, kemudian kita kasih nomor WA. Nomor WA seperti biasa, WSP dan lain sebagainya. Pakai di depannya 62, ya. Pakai di depannya 62. Oke, kemudian teks WA. Terus di sini boleh eh, ya sama pada saat orang klik WA kita, kalimat ini sudah masuk di WA si calon customernya. Tinggal dia submit dan kita menerima kalimat yang ada di sini. Jadi saya dibuatlah seinformatif mungkin agar pada saat si calon pembelinya buka itu dia nggak perlu kutak-katik lagi, nggak perlu diedit-edit lagi, tinggal submit gitu. Artinya apa? Kenapa kita buat seperti ini? Kita memanjakan calon customer, artinya nggak perlu lagi dia mengetik, tinggal submit aja gitu. Jadi kita buat ini, hai saya tertarik menggunakan jasa nah, pembuatan rumah kayu, ya. Mohon info selanjutnya. Nah, ini saya kemarin ada kejadian juga. Saya dapat beberapa lead, ya. Saya dapat beberapa lead. Cuman kadang-kadang saya bingung ini dapatnya dari mana? Apakah dari WSP saya, apa dari CTR saya, atau dari dongkrak usaha saya, atau mungkin dari Titik Nesia. Saya bingung ini dapatnya dari mana sih? WA lead ini dapat dari mana? Supaya gini, supaya kita tahu bahwa seandainya di lead itu datang WSP kan kita udah tahu nih, oh berarti WSP saya ini lagi bagus nih, kan gitu. Nah, nanti Bapak Ibu di sini aja dibuat tanda atau triknya. Boleh juga nanti di sini Bapak Ibu, kalau saya buat seperti ini, halo saya
mau apa? Saya menggunakan jasa pembuatan rumah kayu, mohon info selanjutnya. Terus saya kasih tanda seru satu, terus saya kasih tanda seru dua. Berarti kalau nanti saya dapat lead tanda serunya dua, berarti saya tahu nih dari titik Nesia, ya. Atau bebas terserah Bapak mau Bapak Ibu mau buat kode-kode di depan sini terserah, ya. Maksud saya yang untuk teks kan hampir semua postingan kita itu kan ada teks WA-nya. Nah, kalau bisa itu ada tanda-tandanya gitu. Ini dari USB. Kita tahu nih begitu lead itu masuk kita tahu, oh ini dari USB nih. Saya tahu nih USB saya yang ini. Mungkin ada Bapak Ibu yang punya bahkan yang dapat punya Bapak Yudin nggak ada ya. Bapak Yudin USB-nya banyak banget, ada 5. Nah, itu kan dia harus tahu juga nih dari USB mana nih kan gitu. Atau mungkin dia punya juga CTR. Nah, dikasih tanda, terserah nanti Ibu, Bapak Ibu silakan buat tanda sendiri. Kalau saya pakai tandanya tanda seru. Nah, kalau saya punya tanda seru satu ini dari USB saya yang eh, apa ya, online kan usaha itu kalau nggak salah, online kan usaha. Nah, ini saya punya ini saya kasih tanda seru dua. Berarti nanti kalau ada saya lead ini berarti dari titik Indonesia. Nah, gitu Bu ya. Kita kasih ciri-cirinya aja biar kita tahu. Yang titik Indonesia kok belum ada lead nih. Ya, padahal kita nggak tahu lead yang masuk selama ini kita nggak tahu mungkin dari titik Indonesia atau dari CTR kita nggak tahu kan. Tinggal oke, kalau ini udah selesai tinggal kita submit. Sudah. Nah, coba kita cek ke titiknesia.com. Sudah belum punya kita. Nah, ini sudah. Oh ya, ini masih 20.000. Nah, ini saya tadi memang 2.230 ya, 20.000. Oh, duh, salah, duh. Ya ini nilai coretnya kan ini. Jadi saya hanya menunjukkan ini aja deh. Biar tadi ada harga itu kan ini. Oh, 230 benar. Jadi ini 230.000 tadi saya buat, ini dicoret. Yang muncul di 20.000. Nah, ini dia. Ada harganya. Jadi ada nilai coretnya. Jadi kesannya kan ini lagi diskon gitu. Diskonnya gede banget lagi. Diskonnya 210. Oke, tapi saya nggak mau kasih nama itu karena ini jasa rumah kayu. Jadi nggak perlu. Yang kita harapkan dia WA saya aja gitu. Oke, nah ini sudah jadi. Nah, setelah itu apa selanjutnya yang kita lakukan? Atau yang Bapak Ibu lakukan? Nggak ada lagi. Posting aja. Yang akan dilakukan adalah posting lagi produk berikutnya. Untuk inspeksinya nanti bagian kami. Ya, bukan inspeksi sih, bagian optimasi. Oke, gitu ya Bapak Ibu untuk titik Indonesia. Nah, untuk yang ini, untuk bagian aksi tadi, itu sama dengan DU ya. Nanti ini buat duplikat. Duplikatnya itu kalau seandainya postingan ini kita buat lebih dari satu ya. Contoh saya mau buat postingan ini jadi tambah 2 deh gitu ya. Nah, kita tulis nih jumlah yang akan di copy, saya buat 2. Kemudian submit. Nah, yang 2 itu apa? Kan dia minta tuh, apa judulnya yang 2 itu? Nah, kita buat judul pertama, jasa buat rumah kayu. Nah, saya buat ini jasa, sorry. Nah, boleh juga saya pakai gini, tapi kotanya saya mau bedakan. Tadi kan nggak ada kota, ini saya mau buat kotanya nih di Depok. Terus yang kedua, saya mau buat kotanya juga di Bogor. Artinya saya dua postingan itu hanya beda di daerahnya aja. Kan bisa juga satu satu produk untuk semua daerah kita buat. Nah, itu kita tambahkan aja beberapa daerah, kita duplikat. Nah, kita tambahkan daerah-daerahnya aja kita ganti nih, tambahin gitu. Baru submit. Setelah itu, ini kan udah muncul jadi 3 kan? Ini jadi 3. Tinggal kita edit gambarnya, ya. Atau tanpa diedit pun bisa, nggak apa-apa. Kalau juga kan ini gambar rumah kayu, nggak ada masalah. Saya nggak mau edit, biarin aja. Yang penting si judulnya udah beda. Yang penting kan judulnya beda.
Ini. Karena kalau gambarnya ini murni, ini kan punya punya vendor nih. Ya memang asli gambar kita, nggak apa-apa buat aja seperti itu. Oke. Nah, kemudian kita tag jasa berkayu dan ilmu murah di step. Saya tag, ini juga saya tag keyword, saya tag keyword juga. Oke, kemudian ini nggak perlu saya sundul karena apa? Itu kan sundulnya buat jadi ranking satu di titik Indonesia. Karena di sini sudah ranking satu, gitu. Biarin aja, nggak usah disundul. Nah, tinggal di refresh. Tag keyword fungsinya apa Pak Tony? Buat ngetek di sini, Pak, kan ada tag keyword. Jadi keyword kita tadi itu masuk ke dalam tagnya titik Indonesia. Sorry, kan di sini. Jadi kalau kita di produk-produk seperti ini, ya, nah nanti kan ada tag di bawah sini nih. Nah, masuk nih. Nah, ini kan jadi tag semua nih. Yang jasa buat rumah kayu atau gaji termurah di Depok, di Bogor. Nah, ini masukin ke tag keyword sini aja nih, nggak apa. Termasuk sini juga, ya. Nah, ini udah saya tag juga di sini nih. Nih. Itu sebenarnya salah satu bagian dari optimasi. Jadi si robot Google itu baca juga di tagnya. Jadi tag keyword itu dia akan nge-tag keywordnya kita ke si Google. Makanya tadi waktu tag keyword kan diminta nih apa yang mau kita tag, keyword mana yang mau kita tag, tinggal ketik aja keyword kita. Karena bagi saya ini keyword saya, ya udah saya nggak perlu berubah, tinggal save aja gitu. Tag itu sama dengan judul Pak ya? Enggak, artinya lebih ke apa ya? eh Link lainnya gitu, link lainnya, artinya baca lagi link lainnya gitu. Di artikel yang sama. Di artikel, semua artikel. Oh, semua artikel. Ya, sebenarnya itu bagian dari optimasi sih. Jadi kadang-kadang juga, kadang banyak di web-web lain juga ada tagnya, kadang dibuat hurufnya kecil banget. Memang sebenarnya bukan untuk dibaca, buat buat optimasi itu. Ini hanya berlaku di titik Nesia sama DU Pak ya? Di USP enggak Pak ya? Di WSP ada tag kok. Oh, yang di kecamatan itu Pak ya? Ya, betul. Ya, jadi Baik Pak, ada makasih. ada link lain gitu bahasanya, Pak. Jadi link lain yang sebenarnya bukan untuk dibaca juga sih. Sebenarnya kalau dibaca, diklik pun pasti lari juga ke link yang kita tuju. Oke, tidak ada lagi. Apalagi yang mau kita selesaikan, udah. Nah, nanti setelah ini semua diposting, udah diamkan aja. Berarti kan di sini kuota saya yang berkurang, kuota saya yang berkurang untuk yang paket gratis. Jadi nanti kalau Bapak Ibu boleh, Bapak Ibu silakan daftar di sini. Nanti caranya boleh langsung sekarang juga nggak apa-apa. Daftarnya begini. Ya, kalau seandainya Bapak nih habis Zoom, nanti kan ada waktu sambil nunggu sholat Jumat, posting-posting dulu dua dua tiga produk. Jadi karena apa, lebih cepat lebih baik, karena website makin lama itu makin bagus. Ya, nanti daftar aja Bu, Bapak Ibu. Kebetulan kan gratis. Sikat aja sampai 100 postingan. Ya, artinya kan Bapak Ibu disuruh jualan di mall dikasih gratis. Ya jual aja kan gitu, nggak bayar ini. Mudah-mudahan rezeki ada di titik Nesia kan gitu, Pak. Oke, gitu ya Bapak Ibu ya. Untuk daftar dan posting di titik Nesia. Begitu untuk titik Nesia untuk hari ini. Kalau ada pertanyaan silakan Pak Joko. Pertanyaan yang tadi bukan? Bukan, Pak, beda. Oh beda. Silakan Pak.
Ya, gini Pak Tony, yang mau saya tanyakan untuk titik Nesia ini, Hmm. untuk supaya cepat batch one, apakah itu Pak tadi dengan cara duplikat itu Pak, atau kita memperbanyak postingan gitu Pak? Sebenarnya Postingan dengan macam-macam produk gitu Pak, apa satu produk itu dengan cara duplikat Pak untuk mempercepat oke, optimasinya gitu Pak? oke. Kalau optimasi sebenarnya sebenarnya kita yang lakukan. Tapi kalau Bapak gini, peluang, kalau saya sih nyebutnya peluang. Ini kan logikanya orang searching di Google, ya. Orang searching di Google, kan kita nggak tahu apa yang orang searching di Google. Ya, Tapi kita siapkan postingan kita yang menurut kira-kira orang postingnya, searchingnya apa sih? Ya akhirnya kita siapkan banyak. Artinya gini, Bapak mau jualan di mall, terus Bapak jual HP hanya Samsung A03. Mana peluangnya lebih banyak kalau seandainya Bapak jual Samsung, Samsung, Samsung lainnya? Berarti kan Bapak peluang terbesarnya kalau Bapak banyak produknya kan? iya, Ya, artinya itu yang kita mau tuju. Nah, boleh juga gini. Arti banyak itu kan bukan jenis, bukan hanya jenis. Ya, artinya Bapak jual Samsung, jual apa Nokia atau apalah merek-merek lain, iPhone gitu ya. hmm, Bukan seperti itu juga. Boleh juga Bapak jualnya barang yang sama, tapi wilayahnya yang berbeda. Contoh saya buat tadi. Jadi hmm. Bapak katakanlah produknya apa nih? Apa Pak produknya Pak? Sorry Pak. Yang kemarin Pak, Quran Cordoba. Ya, kurang Cordoba. Padahal target Bapak kan Jabodetabek, Tangsel gitu ya. Ya. Nah, Bapak buat gitu. Jual Al-Quran Cordoba di Jakarta, jual Al-Quran Cordoba di Bekasi, jual terus sampai semua target-target marketing Bapak yang kemarin kita bahas kan. Nah, Hmm. artinya berarti benar, Bapak banyakin postingan. Itu duplikat atau bikin Duplikat baru seperti akun tadi yang saya buat. duplikat gitu ya? Kan seperti tadi saya buat kan ini kan. Iya, Ini kan iya. duplikat. Terus Nah, kota-kotanya aja saya gantiin nih. itu ngurangi kuota nggak Pak? Kan ini baru tiga, Pak. Pasti, pasti ngurang kota. Ngurangi kuota ya. Ya, Bapak hajar aja 100 Pak. Hmm. Gratis, gratis. Ya kebetulan sih ada 1.000 sih Pak Eh, kemarin Pak. jangan sampai 1.000, Om. Kan Enggak, salah. saya ada kuota kemarin waktu beli Oh, pernah beli? Enggak, DU titik deh ini Pak, udah beli. DU maksud Enggak. saya. Kali ini D- 100. DU Kalau ini sikat. Kalau itu kan DU udah hak Bapak tuh 1.000. Yang ini yang gratis nih. Maksud ya, saya ya. ini Pak, daripada kosong, kenapa nggak diisi? Bapak dikasih gratis, isiin aja. Hmm. Mumpung lagi Pak Putra lagi baik. Ya, Tapi kan ini memang gratis kok. Orang dari Jujun Jaja mengubah website gratis, berarti kan gratis. iya, iya. Ya, Bapak punya peluang lagi selain di DU, ada peluang lagi di Titik Nesia, kan gitu, Pak. Iya. Nanti akhirnya gini, Pak. Akhirnya nanti gini, saya mau buka nih. Ini saya buka dulu yang Pak Joko dulu ya. Yang akan terjadi nanti adalah, coba saya tadi sudah mulai ngecek 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 gitu ya. Nah, yang terjadi nanti apa, Pak? Kalau seandainya saya pakai, ada orang lah mengetik jasa bengkel body karesori lagi, kareseri di Cilengsi. Apa yang terjadi? DU-nya muncul, titik Nesia-nya muncul. Hmm. Nah, artinya kan peluang Bapak banyak. Iya. Mungkin dia pilih yang titik Nesia masih Bapak-Bapak juga, atau yang dia akan pilih yang bagian dongkrak bisnis masih Bapak juga. Hmm. Nah, peluang Bapak banyak, semakin banyak peluangnya, Pak. Itu maksudnya kenapa Iya. kita tambahkan lagi yang lain-lain. Nah, di sini Bisa muncul dominasi lagi. Pak ya. Ya, Dominasi ini global. muncul lagi nih. Hmm. Cilengsi apa titik Indonesia juga. Coba kita cek ke bawah masih ada nggak dongkrak bisnis atau dongkrak usaha. Itu tadi baru dongkrak bisnis, dongkrak usahanya belum keluar nih. Belum. Ternyata dia nggak main di dongkrak usaha, dia tidak main. Di Nah, layar belum muncul Pak. ya, Di layar sini belum muncul di screen-nya. eh, yang benar, Pak. Ya, Belum ya. oh, saya keluar. Berarti Wajah Bapak aja yang muncul. Pak ngomong dong. Saya ketawa mulu lu. Nah, gini. Nah, contohnya seandainya, ya, seandainya orang di luar sana ketik ini, Pak, jual jasa bengkel body rim.
Ini produknya sini Pak ya. Ini nggak ngarang. Ini produknya di Titik Nesia. Coba kita cek ada nggak barang ini di Titik Nesia. Kita cek deh. Ya. Nah ini ada nih. Ini sudah ada yang posting Pak. Ya. Nah setelah ini dia posting, kebetulan dia cuma mainnya kan main di Cilengsi dan Jonggol nih Iya. mainannya. Nah pada saat orang searching di Google, ya tadi mana ada gitu. Pada orang saat searching di Google, jasa bengkel bodi karoseri di Cilengsi, enter. Nah, dia menjadi pilihan, pilihannya menjadi dominasi kalau saya lihat tadi. Ada di dongkrak bisnis dia ada, ranking satu, ya. Mhm. Terus dia di titik Indonesia juga ada. Mhm. Nah, di sini juga ada lagi dia nih. Nah, artinya Mhm. kalau saya bilang tadi, jualan Bapak Al-Quran tadi itu masukin titik Indonesia, Pak. Iya. Harapannya apa pada saat orang searching kan Bapak ibaratnya kalau kita lawan yang lain itu Bapak tiga mereka satu gitu kan. Iya. Nah, ini kan kayak gini ya kalau OLX bukan lawan lah. Ya kompetitor itu, nah ini paling ini nih kompetitor nih, ya. Tapi kan di bawah kita, jadi peluang Bapak lebih besar, makanya posting aja Pak. Ya minimal dua kayak teman kita satu ini, yang diposting dua, dua-duanya naik. Iya. Ini kan dua-duanya naik ini. Mhm. Mana tadi? Nah ini yang jonggol dia naik, ya. Ini yang jonggol naik, yang Cilengsi dia naik. Mana tadi? Ini Cilengsi. Gitu Pak. Iya. Oke silakan Pak. Ya, Ya, makasih. ya, silakan Pak Joko. Yang lain, kalau ada, Pak Tony, ya Pak. ya Pak, nanya Silakan Pak. kalau kita udah posting sebanyak 100, Hmm, itu nanti ada masa berlakunya nggak Pak? Kalau misalnya ini dalam sebulan udah harus keluar atau gimana Pak? enggak Pak. Tidak. Kalau di kita di, itu lama Pak. Itu Bisa gratis. berarti Tahunan bisa. lifetime ya Pak? Ya, lifetime. Terus satu lagi Pak, Hmm. saya takutnya ini masuk dalam restriksi nggak kalau kita masarin BBM solar industri, termasuk nggak itu Pak? BBM solar industri. Nggak masalah sih kayaknya. Iya, Coba langsung kita nggak cek masuk ya. nggak masuk restriksi kayak itu ya Pak, kayak kripto apa yang lainnya. Ya, makanya kita cek dulu. Nggak ada masalah sih. Ini harga. Ini ada kok. Yang penting kan dia resmi kan Pak PT kan. Resmi Pak dari Ya Pertamina. ini kan kayak gini kan ada PT SH Solo. Nggak apa-apa Pak. Yang biasanya, yang kemarin kita kena ban itu, apa ya, sebenarnya sih dibilang ilegal nggak juga. Yang ada kemarin yang posting itu jasa membuka blokir Brimo itu. Nah itu langsung server kita, kan mungkin Bapak Ibu pernah mengalami kejadian server WSP down gitu ya. Oh Nah iya iya nggak bisa itu dibuka kemarin. itu ada yang masukin itu Pak. Nah itu si Google-nya yang langsung nge-ban karena si orang Brimonya komplain. Jadi orang Brimonya komplain ke penyedia hosting terbesar di Indonesia ini menyebut bahwa ini ada postingan yang ilegal. Kami apa bahasanya lah pakai surat gitu ya. Akhirnya dia cari ketemulah si server kita yang di kantor langsung di ban gitu Pak. Itu Pak. Jadi bahasa-bahasa gitu itu pertama. Yang kedua eh, untuk domain. Domain juga jangan menggunakan merek-merek yang sudah terkenal. Contoh, Bapak buat di situ Reebok. Kan biasanya aslinya kan ada reebok.com. Nah, terus Bapak buat Reebok bis ID. Bisa sih bisa, tapi itu bakal dikomplain sama si Reeboknya. Jadi kesannya Bapak mau jualan Reebok abal-abal. Makanya pakai bis ID gitu. Itu kesannya seperti itu. Makanya biasanya si Reeboknya itu yang datang ke server sana komplain. Kayak merek-merek terkenal lah apa kayak Mandiri.
Kan ada kemarin Tokopedia Biz Idea dulu yang buat hilang langsung. Atau masih ada nggak itu? Sebenarnya kan bisa-bisa aja karena belakangnya kan beda. Tapi orang si Tokopedia-nya komplain. Nah udah nggak ada. Udah kita kemarin dibuang ini. Nah itu Pak. Kalau itu sih masih bisa Pak. Sebenarnya kan ini kan PT juga nih. Nah ini kan sama nih. Ini muncul bisa. Selama ada legalitasnya. Artinya bahasanya bisa dipertanggungjawabkan gitu. Gitu Pak. Oke, iya, iya. Oke, makasih Pak Tony. Silakan Pak. Yang lain Bapak Ibu. Assalamualaikum Pak Tony. Waalaikumsalam Pak. Pak siapa Ya, Mas? saya Dik-Dik Pak dari Bekasi Pak Tony. Untuk tetangga. Ya Pak, Silakan Alhamdulillah Pak. baru bisa gabung nih Pak. Selama ini ada di grup. Baru mau Ah, ke kantor iya. Pak. Pak Tony terus terang kami gaptek ya di apa di Eh, elektronik. justru itu Pak. Ini saya potong sedikit Pak Didik ya. Baik Pak, baik Pak. Ini sudah hampir tiap hari yang katanya pada gaptek, yang umur 50-60 ke sini Pak belajar. Siap siap Pak, siap Nah, Pak. jadi kita ajarin privat Pak. Jadi satu Bapak nanti didampingi satu orang tim teknis untuk ngajarin Bapak. Baik baik Pak, baik Pak. Kalau Bapak bilang gaptek banget, saya ajarin cara megang mouse Pak. Iya nih kadang-kadang miring-miring nih Pak. Iya, Pak. Saya ajarin sampai segitunya aja saya ajarin. Masya Allah. Yang penting gini Pak, yang penting WSP Bapak itu jangan didiamin, harus Ya, diisi. Karena baik kan baik. syarat-syarat minimal kita untuk produk-produk kita itu minimalnya itu cuma satu, dua, posting, inspeksi, udah cukup Baik 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 Pak. ya Pak ya. Baik Pak. Nah kebetulan Ditunggu. Pak Tony saya kan jasa ya Pak, kontraktor ya Pak. Oh ya, Saya di instalasi listrik, kadang untuk interconnect power gitu Pak ya, pabrik-pabrik ya Pak ya. Pak Dik, Pak Mozi nih. Iya Pak, Pak Mozi apa Pak Dik? dik-dik Pak, dik-dik Pak. Oh Masih kemarin dik-dik. nggak kebetulan kemarin ada Pak Mozi sama nih. Oh sama ME, ya Pak. produknya ME Pak. ME ya Pak ya, ya baik Pak. Baik. Bapak sama nggak ME? Sama Pak, cuman Oh kami ya nggak apa-apa. lebih sederhana, kita kebanyakan ke powerhouse-nya Pak. Hmm, Itu kalau dia bisa ya Pak, banyak diiklan. kan banyak kan pabrik sama gedung Pak. Kalau dia Iya betul-betul. nggak apa-apa. Oke silakan Pak. Iya Pak, ya kami juga, memang incaran kami sih di perusahaan-perusahaan pabrik juga sih Pak. Hmm. Kalau di PLN kami sih dari tahun 2008 Pak sudah berjalan. Oke nggak apa-apa. Nah, kami justru ingin ini Pak, ingin mulai merambah ya internet seperti ini Pak. Cuma memang perlu Nah, panduan dari awal gitu. nah, nanti Bapak itu boleh juga main ikut vendor seperti ini Pak. Nanti biar di Baik, posting. Tapi nggak apa-apa. Bapak isi dulu. Yang penting kalau saya sih Bapak isi dulu baik Pak, WP-nya, posting, inspeksi sebanyak mungkin baik Pak, sampai terdaftar di Google Pak. Jadi pada saat orang cari, Bapak ketemu itu yang terpenting. Baru Bapak baik, di WA kan gitu Pak. baik Pak. Nah, Oke. kemudian Pak, untuk selesai ini kan kami ingin praktek ya Pak ya. Nah itu mohon bimbingannya itu caranya gimana Pak? Ke Kan, kantor. oh ke kantor Pak ya? Orang Bekasi masa nggak ke kantor Pak? Mohon izin Pak, Pak Tony, WA-nya kemana ya Pak ya? Pak Tony? Ke CS kita boleh siapa? Ke CS saja Pak. Siapa kemarin CS Bapak siapa Pak? Saya langsung sih Pak, Ya udah Bapak langsung ke kantor aku. langsung ke kantor aja Pak ya. Baik. Belakang Sumarekon di belakang Oh, itu sekolah penabur dekat Al-Azhar. oh dekat Al Azhar itu Pak yang pertigaan Ya, ya Pak, ya betul. Tapi kita di ini Pak di belakangnya. di belakangnya ya Pak ya. Hmm. Maksudnya Pak, untuk apa namanya saya datang ke sana alamat segala macam Pak dari WA tuh Atau ini WA ini deh, WA boleh saya Pak, Pak. boleh Japri Pak. saya. Izin Pak Tony. Mana nih? Saya masih punya nggak di sini? Eh mana no? Ya ini deh. Buktinya saya sering lihat wajah Bapak ini. Jangan-jangan tetangga lagi. Kami di Jamrud Pak, di Mustika Jaya. Mustika Jaya. Saya Iya Pak. di Pondok Ungu Permai Pak. Pondok Ungu Permai, Di Marakas. Marakas ya Pak. Ini Sebentar Pak Pak. nomor saya Pak di itu kelihatan nggak Pak? Sebentar Pak. Terus Di foto aja. saya foto dulu Pak, Tony izin Pak. Saya yang di foto atau nomornya Pak?
Dua-duanya deh saya foto Pak. Terdakwa dong. Terdakwa. Aduh, bos. Atau saya buat di chat ya. Di chat ya boleh Pak. Nanti Biar tinggal Bapak copy ya. ya saya copy. Mana nih chat saya juga mana nih. Oke. Udah, Bang. Baik, baik. Terima kasih Pak Tony atas waktunya. Mari. Baik Pak. Ibu Insya Allah kami Ani. akan berkunjung Pak ke kantor Bapak Pak. Insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini sebentar saya baca dulu. Saya baca dulu di chat. Nah, di sini dari awal ya saya baca takutnya ada yang maaf secara oke. Kedengaran belum Pak BTL apa nih BTL nih? Terus berapa ukuran standar gambar produk Pak? Nah, ini ada tadi menyebut berapa ukuran standar produk. Ukuran standarnya kalau pikselnya pakai 500 saja ya. Pikselnya 500. Cuman untuk ukuran kilobyte-nya diusahakan di bawah 100 kilobyte. Untuk ukuran kilobyte itu tadi Ibu siapa? Mas Yara Memuju ya. Tadi pertanyaan seperti itu. Kemudian ada Pak Nuryadin, item ID member belum ada. Cara menambahkan Pak, video kemarin ada. Nah, ini agak beda. Yang kemarin itu kan punyanya si Dongkrak Usaha. Nah, ini kalau ini Titik Nesia. Kalau Titik Nesia, ini cara nambahkannya ya seperti tadi, manual seperti tadi. Nanti ada rekamannya kok. Ya. Oh ya, langsung izin lab. Jumat kami di Jumatan ya, benar orang wilayah timur. Silakan. Oke. Nah, Pak, ada boleh lagi? nanya, Pak. Ya, silakan. Pak, kalau yang kategori itu kalau udah dibuat nggak bisa dihapus ya, Pak ya? Kalau di USP ya, tapi disembunyikan bila bisa, diupdate bisa, Disembunyikan gimana caranya? tidak ditampilkan. Oh, Kan di USP itu ada gini, Pak. Kayaknya O-nya Bapak itu masih ragu. apa? O-nya Bapak masih ragu. Ya, 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 ya. Di Ini mana saya, gitu? saya tampilkan aja gitu, Pak. Ini kan ada nih kategori nih, ya Pak ya. Kelihatan nggak, Pak? Bentar, bentar, Pak. Di monitor. Ya, ini kategorinya kan ada ini banyak nih. Nah, ini Bapak edit aja. Terus di sini buat checklistnya cek jika ditampilkan. Kalau mau tidak ditampilkan, tutup apa checklistnya dihilangkan. Ini dihilangkan baru submit. Itu nanti kategorinya disembunyikan, nggak muncul. Gitu. Kalau untuk dihapus nggak bisa. Nah, bisa juga ini diedit. Jadi contoh nih untuk jas hujan saya nggak ada lagi nggak pakai, tapi ada produk lain namanya mungkin sepatu bola gitu ya. Nah, ini Bapak edit aja jas hujannya ganti jadi jas sepatu bola gitu, Pak. Jadi bisa diedit, bisa disembunyikan, tapi tidak bisa dihapus karena di sini tombol aksi hapusnya nggak ada. Gitu, Pak. Oke, lanjut, Pak. Sama terus tadi untuk kategori di titik Nesia, kategori yang ada di titik Nesia ini itu Bapak Ibu tidak bisa mengupdate. Update itu berarti kan tambah, hapus, delete, tambah, hapus, edit. Nah, nanti ini dilaporkan ke kita kalau seandainya Bapak Ibu mau nambah kategori ini. Karena kalau nanti Bapak Ibu yang nambah-nambah, takutnya ini ada hal yang sama. Ya, ada hal-hal yang mungkin di sini dimasukin, di bawah juga dimasukin. Mendingan supaya ini teratur, dilaporkan ke kita, Pak, saya minta tolong kategori ini ditambah, subkategori ini ditambahkan, atau kategori yang A yang ini ditambahkan. Nah, baru kita cek dulu apakah yang kategori atau subkategori yang Bapak minta itu sudah ada apa belum. Kami yang cek. Nanti setelah kami cek, ternyata belum ada, baru kita tambahkan. Gitu, Pak. Hmm. Pak, tadi Pak yang nyembunyiin Pak, maaf Pak, sinyalnya jelek tadi mati. Oh, sorry.
Itu WSP ya. WSP. Oke. Jadi kan awalnya gini Pak. WSP ini awalnya adalah seperti ini. Katakanlah alat terapi THZ. Ini Bapak maunya nggak ada lagi nih, dihilangkan aja. Nah, caranya adalah Bapak masuk ke admin panel, udah tahu Pak ya caranya. Pakai Ya. PANS, password itu ya. Nah, baru masuk ke kategori. Nah, kategori tadi yang mau kita hilangkan adalah alat terapi. Alat terapi, mana dia? Kalau nggak ada, searching aja di sini. Kok alat? Double T. Nah, ini alat terapi. Nah, ini menyembunyikannya, Bapak edit aja, edit. Ini checklistnya dihilangkan. Submit. Terus kemana Pak? Coba kita lihat. Masih ada nggak itu? Hilang kan? Nggak ada dia. Ini alat terapi itu udah nggak ada. Hilang, disembunyikan. Nah, ini sih bukan dihapus, tapi disembunyikan. Yang cek jika ditampilkan itu Pak? Nah, kalau di sini, kalau ini di... Yang di checklistnya? Oh iya, cek jika ditampilkan. Ya, Itu ya. kan ada ini, ada... Mana tadi? Ini kalau ini, kan udah hilang nih. Nah, kalau saya mau tampilkan lagi, saya cek lagi. Baru tampil lagi dia. Oh iya, oke. Itu dihilangkan. Nah, ini juga berguna buat gini, Pak. Jadi contoh nih, biasanya Bapak punya produk seperti ini. Tetapi pada saat ini stok habis. Bapak bisa sembunyikan dulu. Takutnya ada pembeli jadi kecewa. Mendingan Bapak sembunyikan karena stok habis. Nunggu nanti kalau udah stoknya ada, baru Bapak buka lagi. Bisa seperti itu. Tujuannya sebenarnya awalnya seperti itu, Pak. Ya, Pak ya? Iya. Oke. Saya baca chat lagi. Pak, mau nanya Pak, Silakan, Pak. kalau beli domain DU Pak, kata CS-nya harus ganti nama Pak, Bukan domain. ke domain Dongkrat Usaha Pak. Nggak bisa dibeli, Pak. Katanya beli domain 35.000 Pak. Bukan. Kalau dongkrak usaha nggak bisa dibeli, Pak, domainnya. Oh iya Pak. Kan sudah punya, kami yang punya. Bukan domain kali, Pak. Tapi sebagai member kali. Ya, bukan titik Nesia Pak. Ya, maksudnya di dongkrak usaha juga kan member juga. Sebagai member. Oh iya Pak. Sama. Karena terus terang kalau dongkrak usaha nggak mungkin. Karena kami gini, saya lagi sedikit pengetahuan aja ya. Sedikit pengetahuan. Kan ini ada nama-nama domain. Jadi kalau seandainya Bapak mau beli, ini kan nama domain. Bapak mau beli dongkrak usaha. Nah, kita minta nih, mau beli dongkrakusaha.com. Apa kata dia? Ya, kata dia adalah dongkrakusaha.com sudah ada yang punya, udah nggak bisa dibeli. Itu maksud saya, Pak. Makanya saya bilang nggak bisa beli. Karena kami ini udah punya. Karena kan kita sebenarnya gini, Pak. Domain-domain yang Bapak beli ke kita itu sebenarnya kita beli juga ke jasa hosting, kita bayar. Karena ini memang di bawah oleh Pandi. Pandi itu Asosiasi Domain Indonesia yang dibawahi oleh Menkominfo. Makanya setiap domain-domain itu wajib terdaftar di Menkominfo. Gitu, Pak. Jadi nanti maksud Mbak Feby itu tadi itu mungkin ini jadi member untuk dongkrak usaha. Member itu jadi apa? Bisa posting di dongkrak usaha. Mungkin itu Pak maksudnya. Oke Pak ya. Oke Pak. Oke, yang lain silakan Pak. Kalau untuk di titik Nesia juga sama nggih Pak? Jadi member gratis. Oh, Nah, tadi kan sudah kita buat ini. Jadi nanti Bapak Ibu silakan daftar ke Titik Nesia dengan slash daftar web share. Ketik aja gini, ya. titiknesia.com/daftar web share. Nanti Bapak nanti diminta untuk mengisi ini. Bapak isi nama sendiri, username-nya atau nanti buat loginnya apa, passwordnya apa, daerah Bapak tinggal di daerah mana, provinsi sama
kabupaten kotanya, alamat email, nomor HP. Nah, begitu Bapak tek register, nanti Bapak dikirim seperti ini. Ada notif seperti ini. Artinya ini Bapak simpan nih, karena Bapak udah daftar kan tadi sebagai passwordnya. Nah, ini biar nggak lupa password, dikasih juga ini. Nah, untuk ke berikutnya, langkah berikutnya dia kasih nih. Ketikkan .nesia.com panel member. Tapi sebelum ini, Bapak WA dulu CS kita nih si Febi, Mbak Febi. WA itu buat apa? Buat aktivasi. Biar nanti Bapak diaktifkan. Oke nih udah aktif, udah daftar aktif gitu. Nah, begitu Bapak Ibu aktif, nanti masuk menggunakan ini .nesia.com/panel member. Nah, kita pakai di sini. Ya. Nah, nanti di sini Bapak Ibu diminta untuk mengisikan login password yang tadi Bapak isi yang bagian sini. Kan ini kan tadi diisi nih. Loginnya apa, passwordnya apa. Nah, nanti pada saat masuk ke panel member, diminta nih loginnya apa, passwordnya apa, kan gitu. Nah, kebetulan ini kayak tadi kan saya udah lagi daftar nih pakai ini. Ya udah begitu login, masuk, nah tinggal posting produk. Udah tinggal gitu aja, Pak. Oke, Bapak Ibu, ada yang lain? Oke, satu lagi. Eh, untuk lebih singkatnya lagi, mana tadi ya tadi? Nanti di apa namanya itu? Di titik Indonesia ya, titik Indonesia buku ya. Nih, titik Indonesia/buku mesin uang ya, titik Indonesia.com/buku mesin uang. Boleh ketik ini. Nanti di sini ada langkah-langkah cara daftar. Ini langkah untuk bagian posting produk. Ini kalau Bapak Ibu klik, itu nanti lari ke YouTube saya. Ya, artinya kalau seandainya Bapak mau belajar, ini kan YouTube-nya pasti singkat banget. Nah, nanti ini tinggal, ini singkat kok. Nggak panjang-panjang. Hanya 8 menit. Ya, nanti ini Bapak Ibu kalau mau coba belajar, boleh pakai ini, boleh pakai rekaman ini yang kita sedang kerjakan ini juga boleh. Ya, gitu ya Bapak Ibu. Oke, saya baca lagi. Pak, kalau kamu. Nah, di sini ada Pak, kalau iklan baris dan body per page, untuk apa? Kami isi juga tidak. Nah, karena di sini ada fasilitasnya seperti itu, iklan baris, ini tidak boleh isi aja dengan iklan Bapak Ibu sendiri. Bukan iklan, kayak artikel ya, artikel Bapak Ibu sendiri, diisi aja sesuai produknya, ya, diisi aja. Tapi kalau nggak diisi juga nggak apa-apa. Body perfect juga sama. BPP itu diisi juga untuk Bapak Ibu kalau udah pernah belajar BPP boleh diisi. Tapi diisinya pakai untuk linknya link produk sendiri ya. Supaya apa? Tujuannya ini apa BPP? Tujuannya untuk salah satu teknik optimasi. Ya. Salah satu. Jadi banyak yang harus kita gunakan untuk mengoptimasi web produk itu sendiri. Gitu Pak. Nah, ini untuk daftar Pak, udah ya. Untuk daftar Pak bisa tolong link pendaftaran sudah tadi. Terus login di mana Pak untuk ikut iklan? Login. Ikut iklan enggak? Bukan ikut iklan sih, posting. Nanti seperti tadi yang saya ajarin, begitu daftar Bapak ikut di .nesia.com/panel member. Nah, itu Bapak bisa posting di sana. Terus link daftar di Indonesia tolong di-share Pak. Sudah. Ini maksudnya di-share di chat ya. Oke, di chat. Oke. Nah, setelah itu, oke, Pak, apakah WSP yang sudah saya punyai ada masalah expirednya seperti domain pada umumnya sehingga setiap tahun saya harus bayar lagi? Kalau untuk WSP ada Pak.
Itu pasti. Karena gini, kenapa WSP kita harus bayar lagi? Karena kami pun domain seperti tadi yang saya tunjukkan, domain Bapak dan hostingan itu kan kami bayar juga ke eh, rumah hosting atau apalah namanya itu jasa hosting. Dan domain kami juga harus perpanjang ke Pandi, Asosiasi Domain Indonesia yang dibawahi oleh Menkominfo. Jadi itu kebanyakan kita bayarnya ke sana, Pak. Kami yang membayar, ya, kami yang membayar ke sana. Ibaratnya apa ya? eh, Hanya jadi nanti kalau kami mungkin kami bayarnya sekaligus, artinya Bapak Bapak Ibu yang punya WSP ada katakanlah di tempat kami ada 100 atau 200 ya kami bayarnya sekali 200 gitu ke sana. Gitu Pak. Yang Pak apa tadi? Pak Bambang Wijonarko. Oke, nggak ada lagi pertanyaan. Oke, gitu aja. Ada yang lain yang mau ditanyakan silakan. Ini ada chat baru. Oke, baik. Terima kasih. Kalau memang sudah tidak ada yang ditanyakan, nanti kalau Bapak mau lihat cara daftar dan cara posting yang singkat, boleh menggunakan tadi apa namanya? Mana tadi? Di Titik Nesia, ya, buku buku mesin uang, ya. Ini saya kopikan aja, buku mesin uang namanya. Oh, di sini. Nah, ini buku mesin uang isinya apa? Isinya adalah itu tadi cara posting dan daftar. Nah, ini tinggal Bapak klik, nanti masuk ke YouTube saya. Oke ya, Bapak Ibu. Nanti diusahakan Pak, di posting-posting aja, karena ini gratis kesempatan. Satu lagi Pak Tony, cara sundul Pak, lupa. Sundul di admin. Nah, ini kan gini Pak, kebetulan kalau di sini kan nggak perlu, kalau yang saya punya nggak perlu lagi disundul. Karena apa tidak perlu disundul? Karena memang saat ini saya sudah di ranking 1 di Titik Nesia. Mana tadi? Di home. Udah ada yang ngelangkahin. Nah, udah ada yang baru produk. Nah, cara sundul itu gini Pak. Jadi saya maunya yang punya saya tadi, yang ini dan ini dan ini itu saya maunya jangan di sini, saya maunya di atas ranking 1 sini. Caranya gimana? Berarti saya harus sundul. Ya, saya harus sundul. Cuma di sini sundul butuh waktu 30 menit. Coba sundul, bisa belum? Sundulan gagal Anda telah menyundul produk buat memakai gazebo termurah Sony. Untuk bisa menggunakan tombol ini, silakan menunggu 3 jam setelah sundulan terakhir. Jadi postingan itu dia dianggap sundulan pertama. Jadi saya nunggu 3 jam lagi biar saya sundul. Begitu 3 jam, saya sundul, klik sundul begini, oke gitu ya. Nanti jadinya produk saya ini, ini yang saya sundul tadi, itu jadi di sini. Gitu Pak, fungsi sundulnya. Oke, makasih Pak. Nanti Bapak ini tungguin aja 3 jam sundul karena ini biasanya kayak di DU itu duluan gitu. Siapa yang duluan sundul begitu Bapak sundul terus tiba-tiba si 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 Bapak Wijanarko tadi nyundul lagi Pak si Ali nyundul lagi ya naik-naik gitu. Jadi rajin-rajin nyundul aja per 3 jam. Gitu Pak ya. Oke Pak. Silakan Pak siapa Pak Pras apa Pak siapa? Bu Susi, sorry tadi mau nanya berhenti. Bu Susi, kumaha? Ada yang mau ditanyakan? Udah buka, oh udah tutup. Jadi Pak, nggak jadi. Pundungan. Ah, Oke, jadi Pak, jadi yang kemarin Pak itu Pak yang saya WA Bapak yang nomor teleponnya salah. nomor telepon salah. Di mana Bu? Sorry, saya lupa lagi. Yang di WSP atau di DU? Bukan di CTR. Oh, CTR. Yang CTR. Oh, yang Ibu buat maktul orang masukin ke dalam itu. Ke dalam CTR Ibu. Iya. Oh,
Kan Atau banyak tuh nomornya, jadi banyak postingannya, jadi saya bingung bagaimana caranya mau diganti. itu mau dihapus semua Semuanya atau gimana, Bu? kemarin kan cuma sampel saya lihat paling terakhir. Hmm. Saya kasih screenshotnya ada 4 saya saya apa random. Nomor HP-nya tuh salah. Itu yang salah nomor HP ada berapa banyak? Nah itu dia saya enggak, saya mau cek satu-satu Pak. Banyak ya. Ya, karena kami bisa, Bu. Kalaupun kami mau mengerjakan itu, Bu, pasti kami hapus semua total. Takutnya produk Ibu ada yang lain-lain juga nanti pasti kan ikut kehapus. Tidak kan kemarin itu saya dikasih isi postingan apa ya, dibuatkan postingan untuk apa ya, kue roti ya, roti, Ya, ya roti. betul. Nah kalau misalnya nggak bisa ya mending saya dihapus aja kalau gitu Pak, karena saya udah ngisi juga beberapa, Ya, tapi bukan pernah diisi ya. bukan Namanya apa, Bu? Nama domainnya. berkhidmat. Ya, Apanya Pak? nama domainnya apa, Bu? Berkah Mart. Berkah Mart. Ini Ya ya. itu Ini salah semua nih. bukan Oh, yang salah yang, semua ini roti, yang roti-roti Pak. oh, yang ini baru. Oh, ini yang Bapak, yang Ibu posting sendiri nih. Yang posting sendiri itu yang di atas tadi, yang Iya, iya, roti-roti ini. kan postingan Ini, ya. dari, Rotinya banyak juga, Bu. yang roti-roti kan postingan dari Bapak, Kok dari saya? Pak, dari tim TTK. Oh, gitu. Sebentar, sebentar, Ibu Susi ya. Nanti saya tanya dulu deh. Di CS ini kenapa jadi isinya nomor teleponnya Sudah beda? tanya tapi dia bilang, Oke, oke, oke. Nanti kita cek dulu. Karena ini postingan Ibu ya. iya, Oh, ini juga. Oke, berarti baru-baru di postingan yang roti saya. ya. Ini Yang siapa roti yang itu ngerjain roti? postingan TTK. Tahu nggak Bu siapa yang ngerjain roti? Dari CS ya? Bentar, saya udah cari-cari siapa ya yang kasih info, saya bingung banyak sekali CS-nya. Enggak, kayaknya takutnya gini, takutnya ini Ibu bukan dari Maktul ya, bukan. Kayaknya sini Maktul ini. Ini Maktul. Kayaknya Ibu ngambil CSP-nya Maktul. Nomor teleponnya kan pasti nomor telepon yang pemilik Maktulnya. Terus Bapak Ibu cemplungin di sini. Berarti nomor dia itu. Nomor dia itu pasti. Banyak sih, tapi enggak, saya masa mau periksa satu persatu. Ya, ya ini banyak banget. Karena ini sampai 36 halaman, Bu. Iya lebih 1000-an kayaknya itu Iya, Pak. postingannya segitu. Sementara kan satu halaman berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, delapan belas, sembilan belas, 20, 21, 22, 30, 50. Ya udah nanti kita cek dulu Bu ya, saya cek dulu si CS-nya, terus saya mau tahu nih siapa yang posting. Nanti kalau bisa saya bantu. Paling yang bisa saya bantu hapus semua Bu. Ya nggak apa-apa deh kalau pengen dihapus semuanya. Oke, oke. Jadi nanti saya coba kopikan dulu ya. Karena kan itu saya juga bingung mau vendornya siapa nih kalau begini saya cuma Iya. Nah itu saya bingungnya, Ibu maksudnya dari mana? Oke, oke, gitu Bu ya. Dan nanti kita telusuri dulu nih. Saya mau telusuri CS-nya dulu supaya saya tahu ini yang posting kan siapa kan gitu. CS-nya, Pak. Saya cari-cari dulu. Oke. Nggak, nanti kan saya masuk ke ruangan CS. CS kan ngumpul satu ruangan. Nanti tinggal saya tanya aja nih yang punya Bu Susi, maksudnya siapa nih? Masuk kan langsung mereka dengar semua. Nggak, oke, nggak apa-apa Bu ya. Makasih Pak. Oke, makasih. Oke, demikian Bapak Ibu karena udah waktunya mau Jumatan, eh, kita boleh akhiri dulu acara kita pagi ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Terima kasih atas partisipasinya. Eh, untuk berikutnya kita nanti bahas yang kiri-kiri atau website 50 website.
Oke, begitu Bapak Ibu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin lihat Bapak Ibu ya.